Baiklah sobat semuanya, pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi riwayat pendidikan di SSC ASN untuk SMP, MTS ataupun juga yang sederajat. Seperti yang kita ketahui, di sini kita akan mengisikan yaitu data ijazah kita, kelulusan dari SD sampai dengan ijazah pendidikan terakhir ya. Kemudian di sini nanti kita akan mendapatkan pilihan-pilihan. Kalau misalkan saya sekolah di MTS bagaimana, kalau misalkan di paket B bagaimana, kalau misalkan saya di SMP negeri swasta bagaimana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, kebetulan di sini saya sudah menambahkan satu sekolah ya, yaitu di sekolah dasar. Nah, untuk yang SD ini sudah tingkat sekolah dasar, kemudian saya akan menambahkan yaitu untuk yang SMP. Nah, di sini berkas yang perlu kita siapkan ini adalah tentunya ijazah SMP kita ya, atau SMP yang sederajat untuk nanti kita sebagai dasar pengisian pada kolom ini. Nah, untuk menambah riwayat pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP, maka kita klik saja di sini ya, tambah pendidikan. Nah, berikutnya di sini kita isikan untuk kolom-kolomnya. Nah, di sini kita lihat yaitu tingkat pendidikan. Karena saya ingin memasukkan yang SMP, berarti di sini kita pilih di sini. Kemudian di sini akan ada pilihan yaitu sekolah dasar, ataukah SLTP, ataukah SLTP kejuruan, ataukah SLTA, dan seterusnya. Nah, karena saya ingin memasukkan yaitu tingkat pendidikan yang SLTP, sekolah lanjutan tingkat pertama, bukan kejuruan yang punya saya, inilah saya klik di sini ya, SLTP. Nah, kemudian jurusan ini kalau misalkan kita kasih 0, misalkan SMP itu kan nggak ada jurusannya ya, nggak ada jurusan IPA IPS, nggak ada jurusan apa gitu kan. Nah, di sini namun kita harus isi. Nah, di sini kita diminta untuk mengetik beberapa karakter, lalu kita tunggu kata yang nanti akan disarankan atau auto complete. Nah, berikutnya di sini untuk jurusan ini kita sesuaikan. Kalau misalkan saya itu ijazahnya itu adalah di MTS misalkan, madrasah ya. Nah, madrasah berarti saya ketikkan di sini, yaitu kalau misalkan ini hanya MTS, ini seperti ini. Nggak ada ya. Ini adalah adanya itu madrasah M. Nah, kita ketikkan M itu ada ini, Madrasah Sanawiyah Mu'alim Pelayaran Terbatas. Nah, kalau MTS berarti di sini adalah pilihnya Madrasah Sanawiyah. Nah, kalau misalkan nggak di madrasah, di sekolah umum itu kira-kira bagaimana? Nah, di sini kita ketikkan yaitu coba kita cari SMP gitu ya. Nah, SMP ini artinya SMP. Kalau misalkan sekolah, nah sekolah ini ada sekolah juru perawat. Ini bukan ya. Nah, ini bukan. Saya bukan di sini. Jadi di sini adalah saya tuh di SMP, di sebuah SMP swasta. Berarti di sini saya masuknya di SMP nih. Ini ada pilihan SMP, kemudian SMP paket B, kemudian SMP PP. Ada SMP P ya. Nah, saya tuh di SMP, ini berarti di sini. Kalau misalkan teman-teman ijazahnya itu paket B, teman-teman pilihnya di sini ya. Nanti datanya disesuaikan dengan data ijazah paketnya. Nah, saya itulah di SMP. Nah, kita klik di sini SMP. Kemudian nama sekolahnya di sini kita isikan yaitu kita itu ijazahnya dari sekolah mana. Nama sekolahnya, oke, di sini saya tuliskan nama sekolah saya dulu. Di SMP Islamiyah Widodaren. Oke, saya sekolahnya di SMP saya. SMP Islamiyah Widodaren. Oke, kemudian tahun masuknya. Nah, di sini kita ingat-ingat tahun masuknya tuh tahun berapa. Kemudian di sini saya tuliskan kalau dari SMP itu ini adalah saya lulusnya itu di tahun 2002 ya. Oke, tahun 2002 berarti di sini kalau saya bersekolah di sana selama 3 tahun dan tidak ada riwayat tinggal kelas atau dongkol, berarti di sini dikurangi 3. Di sini adalah tahun, oke, kira-kira seperti ini, 1999 2012. Oke. Kemudian akreditasinya. Nah, akreditasi di kala itu ini saya belum tahu itu sudah akreditasi atau belum dan juga berapa. Kemudian di sini seperti yang diarahkan di sini, bila akreditasi nggak diketahui kita bisa isikan dengan tanda strip ya.
Kemudian untuk tempatnya kita isikan nama kabupaten, yaitu di sini kita ketikkan beberapa huruf, beberapa karakter, maka nanti akan muncul yaitu pilihan-pilihan ya, kita sesuaikan. Karena yang diminta adalah level kabupaten. Oke, saya isikan dulu punya saya. Dan berikutnya setelah kita isi tempat, kemudian di sini kita isikan nomor ijazah kita. Kita lihat pada ijazah SMP saya yang dikeluarkan dari SMP saya ini, maka ijazahnya itu nomornya berapa, kita bisa tuliskan pada bagian ini teman-teman. Oke, sekarang sudah saya tuliskan yaitu nomor ijazahnya. Kemudian tanggal ijazah ini teman-teman bisa dicek di ijazahnya masing-masing. Kalau misalkan kita mundur di tahun 2002, ini kita mundur ke sini ya. Nah, ini kita pilih yaitu 2002. Kemudian dicari bulannya dulu, bulan berapa. Kemudian dicari tanggalnya teman-teman. Kemudian untuk nama pejabat, nah ini kita isikan dengan nama pejabat yang menandatangani ijazah kita. Otomatis kalau saya lihat di ijazah saya, ini adalah kepala sekolah ya. Kita ketikkan nama persis sesuai dengan yang ada di ijazah ya untuk namanya. Oke, kita ketikkan yaitu sesuai dengan ijazahnya. Oke, kita sudah isikan untuk namanya. Nah, berikutnya terakhir setelah kita melengkapi dan juga kita teliti kembali, maka di sini kita klik simpan. Klik simpan. Oke, sekarang ini sudah bertambah ya. Sudah bertambah yaitu saya SD-nya di mana dan SMP-nya di mana. Sekarang kita sudah isikan yaitu ijazah SD dan juga SMP. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita itu pernah mutasi atau pernah pindah, itu kira-kira seperti apa. Nah, kalau misalkan kita pernah pindah, misalkan saya di sekolah saya ini itu adalah hanya sekitar 1 tahun, kemudian saya berpindah di sekolah lain misalkan, maka di sini ya kita bisa tambahkan ya. Kalau misalkan kita ada, ya tentunya nggak bisa ya, karena kita ini ijazahnya itu kan nggak ada ya, tentunya ijazah 1. Namun kita coba cek untuk kolomnya. Di sini misalkan saya akan tambahkan yaitu riwayat, maka di sini tentunya yang kita tambahkan itu yang mengeluarkan ijazah teman-teman. Kalau misalkan saya di SMP saya ini itu adalah hanya 1 tahun, berarti itu nggak perlu kita isikan karena dari data itu tentunya kan nggak mengeluarkan ijazah kan. Nah, di sini yang saya tambahkan itu adalah yang mengeluarkan ijazah, artinya yang bisa menamatkan saya untuk pendidikan saya itu. Kalau misalkan saya di sekolah A kemudian hanya selama 2 tahun, kemudian belum dapat ijazah kan, kemudian saya pindah ke sekolah B, kemudian saya di sana setahun, maka saya akan menambahkan yang di sekolah B karena ijazah yang saya dapatkan itu yang dari sekolah B tersebut. Dan di sini pilihannya hanya ada 1 yaitu SMP, kemudian juga jurusannya ini kita memilih salah satu ya. Dan nama sekolah ini 1, nggak ada opsi untuk kita itu mutasi atau enggaknya. Kira-kira untuk mengisi di bagian riwayat pendidikan yang SMP itu adalah seperti itu. Nah, untuk yang SD, SMA, paket dan juga S1 itu seperti apa? Silahkan simak video sebelumnya.